Selamat sore Sugap ya. Selamat sore Bas. Kita kembali lagi di episode Behind the Curtain yang kesekian 19 Bas. 19 tahun ini. Tahun ini kelas. Dan kita di depan kita sudah ada musisi yang pernah main film pendek bareng sama kita, Gap. Ada di YouTube Maple, judulnya Bilur. Yoi banget. Yang pada masanya sering bolak-balik ke kantor ini juga Bener. buat ngisi pada suatu hari. Pada suatu hari. Please welcome Danila Riyadi. Gimana sih kesan pesannya bermain bilur bersama dengan kami yang cenderung jujur amatiran sih. Tapi enggak loh, aku enggak yang pressure gitu waktu main di situ. Kayak main aja gitu. Kayak main ya? Main deh. Kan biasa ada pressure tuh yang tiba-tiba tegang kayak harus ini harus itu, terus harus bagus apa itu, kayak ada itu kan. Nah itu baru. Tapi kemarin enggak, kayak ya udah Danila Bing Danila, yang lain Bing yang lain gitu. Tapi lingkungan persyutingannya gimana sih? Asik. Ekosistem. Jujur ekosistemnya sehat sih menurutku ya. Alhamdulillah. Soalnya semua ngebaur gitu loh, kayak nggak ada gap. Ya udah siapa yang siapa artisnya, siapa produksinya, nyampur aja udah. Lebih ke lokasinya juga sempit sih. Jadi kita mau misa juga kayaknya agak susah ya. Tapi ngebaur sih itu enak. Makanannya lumayan ya Ci ya? Makanan enak. Oh Cidanila Bodonan. Tapi Bodonan tapi doi. Soalnya gue dia sempet makan. karakter. Oh iya ya? Iya sempet makan yang besekan itu kan. Iya. Tapi lu emang kalau syuting emang nggak makan Ci apa gimana? Iya. Kalau syuting, kalau kerja lah biasanya. Itu tapi nggak boleh sih, sekarang udah diomelin kalau kayak gitu. Benar. Kacau. Karena apa, deg-degannya atau menjaga fokus? Deg-degan. Bisa ditonton juga ya di YouTube kita ya. Bisa. Iya dong, tonton Yang dong. Soalnya gue waktu pas di sana, gue ngeliat si Danila tuh mondar mandir. Itu persiapan itu pas klimaks, syuting yang klimaks. Oh iya. Susah. Tapi itu bener gak sih? Kan gue ngeliatin lu jalan tuh sama Andiva, Heeh. bolak-balik. Itu sebenarnya lu lagi, pas gue tanya lagi ngapain Ci? Lagi banyakin step. Anjay. Oh, Itu beneran buat step apa lu lagi ngumpulin mood Ci? step sekalian sih kalau yang step. Oh. Sebenarnya gue deg-degan. Deg-degan. Iya, karena kan itu kayaknya bukan, gue nggak pro lah di situ. Jam terbang gue tuh masih sedikit gitu di film kan. Iya. Terus jadi ada tendensi kayak gue harus kasih yang terbaik nih. Cuman semakin gue berpikir gue kasih yang terbaik, yang ada malah jadi nggak tulus gitu. Kalau di gue, jadi gue lagi nurunin ekspektasi gue sendiri, kasih yang setulus-tulusnya aja gitu. Ya itulah. 2 kali take ya? 2 kali aja. 2 kali aja. 2 kali atau sekali gitu. Apa sekali Ci ya? Lu? Banyak gitu. Banyak ya? Kagak Oh, yang rolling shotnya tuh sekali doang tuh kalau nggak salah tuh. Gitu Yang ya? one take. Kalau nggak salah ya. Iya. Ya bisa ditonton lah di YouTube Maple. Jangan lupa juga nonton behind the scene ini ya, apa namanya? BTS kita. Ya enggak Iya. yang Ini apa? Conversation sama artis Casting ya. apa sih? Interview castingnya. Interview cast Anjing itu itu gue kacau banget itu. Wah, itu kacau sih interview castnya sih. Gusti awal deh. Gusti mana itu kacau sih. tapi itu bagus ya. Mereka tuh udah berasa kayak, tahu kan yang di bule-bule gitu kan ada ya yang ininya. Mereka tuh kayak Mereka udah siapin anjir itu. Maksudnya kenapa jadi ngelawak begitu ya? nggak bisa Wah, itu serius. kacau sih mereka. Gitu. Bisa ditonton di YouTube kita ya. Bisa. Nah, Nonton. lanjut. Apa Gap? Oh iya, oke. Iya, Jadi Bas. biasanya kita kalau di konten yang ini Ci, si Behind the Curtain ini kita suka ngasih ke narasumber tuh pertanyaan basa-basi dulu. Basa-basi. Asik. Pertanyaan basa-basi yang ya menyikapi apa yang sedang terjadi belakangan ini aja Iya ya, Gap, ya? benar banget. Waduh, Ya, nanti apa lu nih? silakan lu merespon Harus direspon Ci. honest opinion lu. Iya benar. Gue rata-rata honest opinion gue, Bagus. unpopular opinion. Nah, itu nggak apa-apa. Takut ah. Kagak. Apa Ci? Aman Ci? Apa Gap pertanyaannya Gap? Pertanyaan adalah seorang perempuan dilamar oleh seorang pria di panggung Synchronous Fest kemarin. Iya. Pertanyaannya. Pertanyaan adalah bagaimana tanggapan lu Ci mengenai hal itu? Tanggapan gue itu Keresek-keresek cuy. Enggak apa, Aman HP, tapi ya? aman. Oke. itu akan jadi ini ya, core memory sih menurut Ya, gue. bagus.
udah pasti core memory. Soalnya kan ditonton banyak orang, terus apa namanya? Biasa kan kalau ngelamar kan lebih personal gitu ya. Iya benar. Tapi ini apa namanya? Orang-orang ikut ada di dalam proses itulah, proses yang personal itu. Berarti secara nggak langsung si personal ini jadi sesuatu yang bisa dibagi. Gitu. Tapi kalau lu sebagai ceweknya, Ci, lu dilamar di panggung Synchronize, lu gimana? Kayak gue kabur. Tapi pernah ada ini gak sih Ci yang nge-DM lu, Ci gue pengen dong nebeng ngelamar cewek gue misalnya di panggung lo Di gitu. lagu di lagu Pernah nggak sih, Kalapuna gitu misalnya. Si lagu cinta tuh, lagu cinta bagus tuh. Pernah ada gak sih Ci? Sebenarnya gua yang maksa. Jadi kan kita ada merchandise kan, buah tangan Danila kan. Nah di dalam buah tangan Danila tuh ada 3 orang yang apa ngegawangin lah. Ada Andiva, ada Aditya sama Anindika. Jadi si 3A ini salah satunya yaitu Anindika, dia pas mau nikah. Terus gue bilang, gue nggak ada gimmick nih di panggung gitu. Lo nggak mau ngelamar apa di panggung gue nyanyi gitu? Oh bener Ci, bener ya gue lamar ya. Iya nanti lo gue panggil ya, gue lamar ya. Ya udah akhirnya dia merencanakan lamaran itu di panggung gue gitu. Rasanya gimana Ci? Maksudnya tapi kan itu lu kenal ya, tapi kan sekenal-kenalnya lu sama orangnya pasti lu ada rasa yang berbeda kan. Wih ada orang ngelamar di panggung gue nih. Iya sih, cuman mungkin karena gue yang bukan gue yang nyuruh sih, lebih ke apa ya, kebetulan dia juga pingin ngasih surprise dan gue punya wadahnya nih, gimana kalau lo di sini aja gitu kan. Terus si Anin juga sebelum naik tuh dia juga kayak, Ci jujur sih gue malu gitu kan. Nah akhirnya bahkan waktu itu apa si calon istrinya waktu itu tuh juga kayak apa ini oh ya oke. Jadi awkward ya. Iya tapi ya udahlah gitu. Tapi emang kebetulan pas banget lah, intinya di momen itu tuh dia pas mau ngelamar terus ya udah di sini aja yuk sekalian yuk. Emang buat ya itu tujuannya, makanya tadi gue bilang core memory, mau itu bagus mau enggak yang penting itu udah krek aja gitu menurut gue gitu. Gitu. Ngomong-ngomong soal Andiva nih Ci, Berotot. Berotot banget. Gue kan follow-followan ya. Maksudnya dulu terakhir kita ketemu kan waktu syuting film pendek itu kan, Bilur. Terus gue ngeliat lagi, buset, di walking udah kayak Mark Henry gitu anjir. Anjir Mark Henry. Terus gue pernah liat ini Ci, gue pernah liat dia nge-gym jam 4 pagi, kata gue buset. Oh dia tuh memang setahu gue ya, dia tuh ikut kejuaraan angkat Olimpia. Tapi nggak tahu ininya apa Bodybuilder ya. dia. Pokoknya dia tuh ikut angkat-angkat besi gitu deh. High Rocks. Nah, bukan ya? Gak tahu deh. Oh, bukan. Gue nggak apa namanya nggak banyak ngikutin, cuman dia memang ikut semacam lomba lah untuk itu, karena dia pernah bilang olahraga tuh salah satu yang membuat dia jauh lebih rilis lah intinya. Iya bisa benar. Gitu, jadinya dia rilis banget tuh sampai berotot kan. terlalu rilis sih kalau itu ya. Oke. Gue pernah liat story-nya ini Gap. Kenapa? Nge-gym jam 4 supaya abis nge-gym bisa ke pasar. Maksud gue kan bisa ke pasar dulu ya baru nge-gym gitu maksud gue. Soalnya dia tuh ada bisnis apa sih, semacam catering untuk yang emang benar-benar makanan sehat gitu loh, yang dibutuhin sama orang-orang gitu. Jam 4. Apa-apa. Gak apa-apa, sekarang orang banyak yang sehat Bas. Betul. Dia masak sendiri soalnya sama ibunya juga. Meal prep. Iya meal prep, betul. Meal prep. Oke Bas. Nah, kita lanjutkan lagi Bas. Kita akan membahas ini Ci, banyak soal Danila. Kita akan mengawalinya dari first impression kita mengenal Danila Riyadi ya. Asik. Iya dong, gue pengen tahu deh. Gua kalau gue pribadi Ci, gue tahu lu dari sebuah video YouTube tahun 2015. Oke. Waktu itu Danila main di Motion Blue Jakarta. Lu masih inget gak? Motion Blue Jakarta Fairmont. tuh yang itu Senayan bukan sih? Iya, Senayan. Yang gue pakai baju Chongsam ya? Betul. Oh itu udah lu? Bukan, mesti gue nonton di situ. Oh oke. Ada penyanyi, tapi waktu itu masih bawain jazz gitu Ci. Iya betul. Terus masih pakai grand piano. Iya. Terus lavanya masih pakai jazz. Iya. Nah itu pertama kali gue tahu Danila. Akhirnya beberapa panggungannya akhirnya gue kejar tuh. Oh. Salah satunya panggung rokok sih, kalau masih inget, di Gandaria tuh dulu gue pernah nonton. Lu sepanggung sama Morfem apa Upstairs sih, pokoknya ada Kang Jimmy deh.
Habis itu ada Stars and Rabbit kayak gitu-gitu lah. Oh, iya. Oh, dulu tapi di tahun-tahun itu kayaknya memang tiap bulan tuh Tiap pasti bulan ada ada, acara iya, acara betul. itu kan ya. Sama gue pernah datang ke acara lu sama Sound from the Corner itu yang di Kemang tuh, yang di Aksara. Apa namanya? Kinosaurus. Kinosaurus. Acaranya Sounds from the Corner. Tahun berapa, Bas? 2000 berapa? Belasan. 16 atau 17 ya. Gue manggung, Bas. Agak lu ngomong doang tapi sharing. Oh, ada ya? Oh. Ada Suryo. Oh iya gue inget. Ada Suryo. Anjay. Ada Suryo doang sih yang gue inget. Iya. Pokoknya Gua geng-geng ngomong apaan SFTC. ya? Iya. Tapi gue ngomong apaan, Bas? Ngomongin video klip lu kalau nggak salah dah. Oh, lu mendapat ilmu nggak dari omongan gue itu? Tetok Ini sih jadi si SFTC ngebedah. Oh kalau gue bikin video Danila, gue taruh kamera di sini, plottingan gitu, floor plan gitu. Ingat gue ingat. Ada fotonya, gue foto malu juga sebenarnya tuh. Anjay. Aduh gue tuh nih ya, sumpah gue tuh Nggak gak apa-apa, suka Ci. gak enak tau Nggak gak lo. apa-apa selalu. Apa, kan impression doang. Iya Nah bener itu sih. Itu lu tuh? Iya, pokoknya zaman ini dah album Telisik. Telisik sih. Kalau lu Gua pertama tuh kali tahu. pertama kali tahu Danila, Danila tuh pas zaman kuliah, kan gue di Unpad Jatinangor ya. Gue inget banget lu tiba-tiba gue ngeliat ada poster Danila main di Ceko, lu pasti kayak lupa dah. Ceko Tuh kayak restoran kecil gitu Ci di Jatinangor. Lupa lu ya. Jadi lu cuman bertiga tuh, gue inget banget. Lu cuman kayaknya sama Lava deh. Sama Lava sama piano. Pokoknya lu cuma bertiga nggak salah. Itu mini set banget tapi kayak rame banget gitu, Bas. Banyak anak-anak kampus gitu. Itu tahun berapa? Itu belasan, Ci. Ada 16 17 kayaknya. Apa 16 15 ya? Lupa gue. 15 kali 15, biasa kayak set 15. kecil tuh gue 15 ke bawah tuh Iya. biasanya tuh. Itu pertama kali gue tahu lu tuh. Terus kan gue lagi sering ngulik-ngulik gitar ya. Lagu mana nih yang lu gue nih? Gue lagi album pertama Cici. Pas gue liat live-nya kayak gue bisa gantiin gitarisnya dah. Asik. Ternyata Bapak Lava Pratomo. Pas sekarang udah tahu, anjing ini yang waktu itu gue tonton di Ceko anjing. Yang lu merasa gue bisa deh ganti dia. Gak bisa. Mau nggak gue coba bilang ke Lava? Jangan, Ci. Tapi dia emang gitaris beneran. Tuh kan. Tongkrongan. Lu tahu vokalis Hi-Fi sekarang gak, Ci? Kenapa emang kakak lo ya? Enggak, itu vokalis bandnya dia dulu. Iya, Susian. Ya udahlah itu. Tapi lo masih ngeband nggak? Enggak, Ci, kan gawe sekarang. Oh. Iya, kalau butuh duit doang, kayak misalnya nanti ada anak lahiran, gue ngeband lagi. Gitu. Bawainnya kayak gini, Ci. Bawainnya kayak main I Trust ya. Oh iya. Lu Itu band. dulu kan ngikutin doang gue. Gini Tapi gitu. wedding, main di weddingan, Ci. Lu pernah weddingan gak sih, Ci? Pernah. Oh, pernah ya? Gue pernah. Cuman kalau main wedding berarti sebenarnya songbank lu banyak dong. Lumayan, Ci. Dia nggak usah ngulik, Ci. Biasanya langsung kayak 1, 2, Nggak. 3, 1. Tapi Bapak Lava kan nadanya bisa kemana-mana, Iya. Bas. Itu ngeri tuh. Berarti Iya. nanti kalau misalkan Bapak Lava nggak bisa, Bapak Billy nggak bisa, mungkin kita bisa coba Bapak Sugap untuk Jangan, Ci, additional. malu, Ci. Lah kagak usah Chaos malu. nanti, chaos. Tapi lu kembali lagi kita ke zaman-zaman Telisik ya, Ci ya. Zaman-zaman main atau mungkin bisa dibilang jazz-jazzan gitu kali, Ci ya. Iya. Lu kangen gak main ke format-format itu lagi? Sebenarnya kangen sih, cuman jadi tuh waktu itu kebetulan kan kita nyari panggung sendiri kan. Nah kita tuh kenal sama pokoknya panggung-panggung tuh berawal dari Bandung. Makanya orang nyangkanya gue tuh lahir di Bandung, gue tuh orang Bandung. Padahal enggak, itu jadi banyak dari relasinya Lava yang dulu-dulu ada namanya Mas Niman, dia bikin klub jazz. Katanya si klub jazz ini tuh emang panggung ke kafe terus kita manggung lah di situ. Karena kita berawal dari klub jazz, jadi otomatis orang banyak yang kenal, oh Danila nih nyanyinya jazz nih. Otomatis gig yang masuk juga banyakan yang bawain lagu-lagu jazz. Pas denger albumnya si Danila juga kan banyak brass drum pakai brush gitu kan. Jadinya terdengar jazzy lah gitu. Nah, mungkin dari situ mau nggak mau kita memang ngikutin gig yang ada aja waktu itu. Yang penting bisa makan. Gitu. Itu ada pertanyaan gue nanti tuh, tapi tuh. Apaan tuh? Ada nanti di belakang-belakang. Wah, Tapi Ci, gue pernah nanya dah, di album pertama tuh yang Reste Avec Moi tuh. mak gua itu yang bikin. Oh iya. Jadi Bisa bahasa Perancis? enggak. Oh. Emak gue nggak bisa bahasa Perancis, Tapi cuman requestnya bahasa Perancis. iya dia yang bisa bahasa Perancis tuh om gue. Terus emak gue bilang, gue punya lagu nih, bikinin dong tapi bahasa Perancis, ceritanya biar keren. Iya. Oh ya udah ya dibikinin.
Dan itu kayak lagu cukup personal sih buat mamaku lah. Terus pas rilis album pertama dia BM nih si mama nih, nyanyiin lagu gue dong gitu. Masa album lo kagak ada lagu emaknya sendiri gitu kan. Sementara gue yang kayak aduh nih nyanyi aja gue sebenarnya males. Waktu itu ya kayak malu-malu. Berapa tuh sih? 15-an kan? 2014 rilisnya 14. 14 ya? Berarti itu sekitar 2011-2012an lah. 2012-2013 lah itu. Iya. Udah akhirnya gue nyanyi, tapi sebelum gue nyanyi gue lihat Google Translate dulu karena pronunciation-nya gue gak ngerti. Iya. Tapi lu sekarang masih hafal sih? Ya enggak dong. Susah itu chord-nya, gue males banget bawainnya jujur ya. Kalau udah gitu gak cuman gue, bahkan kayak anak-anak kita bilangnya reste gitu kan. Kita bawain reste ya gitu. Aduh Ci, saya kayak gak bisa Ci gitu. Saya kayak gak bisa soalnya. Tapi Revo pasti bisa dong Revo bisa dia bisa karena dia punya modal nekat. Kalaupun gue nggak hafal chordnya, gue freestyle aja. Itu Revo tuh. Bapak Revo emang. Bapak Revo. Revo tuh saksofon nih kalau di Danila ya? Dia sequencer sama saksofon. Tapi Ci kalau pas zaman-zaman telisik itu kan gue lumayan akhirnya digging lagu-lagu lu lah. Lumayan gue dengerin sampai gue menemukan ada satu lagu yang tidak ada di album mana-mana. Namanya Liar. Oke. Kenapa itu tidak pernah dirilis Ci? Maksudnya dirilis secara masuk ke album atau secara official gitu kali Ci ya? Jadi Liar itu tuh gue bikin kayaknya pas 2016 deh, 15 atau 16 gitu. Terus gue dengernya tuh happy banget itu lagunya gitu kan. Sementara album yang rilis itu adalah Lintasan waktu itu. Kayaknya kagak nyambung deh ini gitu. Akhirnya kita rilisnya di kaset, masuk dalam box set dari album kedua itu. Oh berarti dirilis di kaset ya? Tapi Kaset kalau doang. di SP nggak ada ya? Nggak ada. Gue nggak inget Bas. Kalau nggak bilang barusan, gue pasti nggak inget gue punya lagu itu. Oh berarti emang udah nggak pernah dibawain lagi? Udah nggak pernah. Kayak terakhir tuh sempet dibawain karena itu jatuhnya kan sempet rilis single, cuman ya udah single aja gitu kan. Dan treatment di zaman dulu nggak bisa kayak sekarang. Kalau sekarang kan lo bisa style musiknya di foto lo kan, lo bisa lebih panjang gitu umurnya. Zaman dulu ya lo mesti panggung ke panggung untuk umur lagu lo gitu. Jadinya karena orang juga banyak request album telisik, lama-lama dia tenggelam juga gitu. Padahal itu salah satu lagu favorit gue tuh. Oh iya? Iya. Nanti deh coba gue bilang lumayan lah ya di SP adalah satu streamer lah. Banyak banyak ya. itu, banyak yang nyariin sih, Banyak yang nyariin itu, bener dah. Jangan dibajak ya dek ya. Nah ngomong-ngomong soal Lava juga kali ya. Yoi. Kan kita tahu bahwa Pak Lava ini tidak selalu ada di Danila dari album pertama ya Ci ya. Iya. Sampai sekarang ada campur tangan beliau lah. Ada. Di setiap karya-karya Danila. Pertanyaan gue, peran Lava sampai di sekarang itu masih sama kayak peran Lava di awal-awal nggak Ci? Peran Lava sekarang udah beda sih. Kalau di awal tuh kayak semua tuh dijatuhin ke dia aja gitu. Kayak semua bebannya banyak dia yang megang sebenarnya. Secara dapur ya, secara dapur. Bahkan Lava juga dulu kayak suka, Ci kau kalau di media sosial sering aktif dong gitu. Terus sering sharing lagu. Yang suruh bikin gue Instagram tuh Lava. Di awal-awal tuh? Iya, Ci kau punya Instagram? Apaan tuh Instagram? Berarti HP lu udah iPhone dong Ci dulu? Belum, masih Android. Oh. Berarti ngupload tuh pakai Samsung ya? Dulu Xperia gue. Anjir Sony. Lu main di Sony ya? Xperia gue, karena Lava kan awalnya kan dulu kan masih BlackBerry Messenger kan. Iya. Terus berarti Pak Lava kaya dulu ya? enggak, dulu masih enggak semahal sekarang tapi si Android itu. Okay. Setelah BlackBerry Messenger mulai turun, WhatsApp. naik WhatsApp tuh. Terus Okay. Lava bilang ini ada Messenger baru nih dari WhatsApp lebih bla dengan cara dia, terus beli aja handphone Xperia. Oh iya ya. Ternyata bisa di BlackBerry ada WhatsApp juga lama-lama kan. Bisa. Cuman habis itu gue beli Xperia. Ya pada saat Xperia itulah dia bilang ini satu-satunya cara kita bisa promoin karya-karya kita secara gratis gitu. Jadi dipakai sebaik-baiknya. Kau harus yang karena kan Lava tahu ya gue aslinya kayak gini gitu. Jadi kalau di depan umum
dijaga attitude-nya kayak gitu dari Lava tuh kayak makanya pasti yang di awal tuh gue akan terlihat lebih lugu. Asik. Tapi pas kedua Lava kayaknya saya capek deh, saya mau jadi diri saya aja. Oh ya udah oke. Kalau di awal gitu, terus album kedua kita lumayan lah masih gue masih bertumpu sama Lava banget gitu. Masuk EP sebenarnya yang udah mulai apa namanya? Fingers ya? Iya, Fingers. Sebenarnya waktu Fingers itu tuh gue bilang sama Lava kan, kerjain dong ini lagu aransemenin, pokoknya kayak album 1 dan 2 gitu. Cuma waktu itu dia lagi ngerjain Polka Wars. Kalau nggak salah apa? Rangkum ya? Bukan, Bani Bumi ya. Apa sih setelah rangkum deh. Setelah Rangkum ya? Apa pas Rangkum ya? Rangkum tuh 2017-an. Berarti itu ya. Pokoknya dia lagi ngerjain Polka Wars. Terus ya udah Ci, itu kau produserin sendiri aja EP-nya. Terus akhirnya gue kerjain sendiri aja tuh EP, terus gue rilis. Terus habis itu baru si Lava kayak bilang, oh kayaknya kau bisa juga nih ngerjain sendiri, tapi nggak seru, mesti ada tandemannya gitu. Karena ya emang gue sama Lava tuh nganggepnya Danila tuh kadang nggak cuman orang doang gitu, dia tuh udah kayak jadi brand yang gue sama Lava bangun berdua sebenarnya gitu. Kayak Billie Eilish gitu ya? Iya. Dengan Phineas-nya gitu. Nggak bisa tuh gue kayak nggak sama Lava tuh kayak gimana ya gitu. Bahkan waktu itu kan akhirnya Lava banyak produserin band, solois atau bahkan Sal juga waktu itu kan diproduserin sama dia. Dia waktu awal-awal produserin orang lain terus dia kayak suka nanya gitu, Ci ini bagus gak sih isian gitar saya ragu deh gitu. Kita masih suka sharing gitu. Dia ragu ngerjain siapa, dia ngerasa ini worth nggak ya untuk band ini nih yang gue kerjain ini bagus gak sih gitu. Bagus kok gitu. Jadi sampai detik ini memang udah kayak apa ya sama Lava tuh. Ya gitulah, kecuali di Pop Supply sih. Kan ada Otak masuk. Otak karena lagi-lagi Lava udah mulai banyak waktu Pop Supply itu dia ngerjain Panturas sama albumnya Om Iwan Fals. Udah pasti gue nggak dapet slot. Ada prioritas Ci ya. Dan itu udah lama banget gitu, dia udah ya udah nih. Terus gue juga bilang, Lava gini aja deh, saya akan ngerjain album kalau kau nggak ada jadwal ngerjain album yang lain atau kau kosongin untuk saya gitu. Oke siap. Akhirnya pas ngerjain Pop Supply dia masih ada tuh sisa-sisa dikit. Terus gue bilang enggak selesaiin dulu baru gue mau rekaman, gue bilang gitu. Nah selagi gue bikin lagu akhirnya gue kan gitu ya, kalau musisi kadang kayak pengen bikin lagu tapi gak tau mau muntah tapi bingung gimana gitu. Ketemu Otak nyambung nih, ternyata dia tuh nggak pernah ngomong tadinya. Sumpah Otak tuh pendiam aja. Kalau Tak gini-gini Tak hehe. Tak kalau ini gini gimana? Gak tahu. Hehe. Otak yang kemarin ngisi di Hindia. Oh gila, panggungnya banyak juga ya. Kenapa? Otak kemarin ngisi di India. Oh iya kita bikin acara sama Hindia, dia yang gantiin Cika. Banyak panggungnya ya Bapak Otak. Banyak panggungnya sih Bapak Otak itu. Iya. Terus ya udah akhirnya pas jadinya main sama Otak, bikinlah Pop Supply. Terus Lava denger, tar dulu nih, akhirnya dijagain sama dia. Kayaknya saya harus ada deh, karena kalau enggak nih jadi terlalu komedi albumnya katanya. Oh gitu, ya udah akhirnya dijagain. Jadi Lava sekarang waktu itu dia sempet jadi yang paling ini banget, terus lama-lama kendor, terus ngejagain, terus sekarang kita mulai kayak suka bikin lagu lagi sih sebenarnya bertiga. So far sih dia pasti ngejagain sih. Dan dia kayak apa ya? Aduh lupa deh kalimatnya Lava. Dia kayak semacam wah kalau ada sama Danila mah saya sampai mati Ci katanya si Lava gitu. Awas lo ya kalau bohong lo. Berkorban. Soalnya secara nggak langsung tuh aku sama Lava tuh kayak hidup dari si brand Danila yang kita nggak pernah tahu gimana marketinginnya sih sebenarnya gitu. Berarti kalau di awal-awal tuh Pak Lava lumayan in charge dari segi musik sampai di luar musik ya. Soalnya gue sempet nonton lu manggung di lupa gue Sinkronis atau mana gitu. Era-era udah lintasan waktu tuh. Lu nyanyi lagu AA deh kalau nggak salah, nyalain rokok. Terus Pak Lava bilang nyanyi di panggung gitu. Jadi
Lumayan nih, lumayan tegas ya di panggung ya. Wah, Lava tuh galak dan dari dulu tuh Gitu sih. berantem terus kerjanya. Itu album 2 wow. Kita tuh bisa cuman ada satu hal gitu. Si lagunya judulnya lagu Land. Makanya itu kita pakai jadi label musik kita. Si lagu Land ini waktu bikin demo, si Lava tuh gak sengaja nge-cut barnya bass di ujung banget. Kepotong gitu, jadi ada bassnya kepotong terus bass lagi. Waktu demo tuh, jadi belum nge-take beneran. Nah gue dengerin tuh yang demo itu terus kan, terus gue mikirnya, wah keren juga nih Lava, sengaja dipotong bagian situ. Padahal. Gitu kan. Terus. Nah gitu, akhirnya rekaman, diisi tuh bagian kosongnya. Terus gue marah, Lava, kok ini ada isinya? Lah emang ada isinya harusnya. Enggak, ini harusnya dipotong aja. Lah gak bisa gitu dong Ci, itu kan harusnya ada isinya. Ntar nadanya gimana? Ya kalau saya maunya itu dipotong ya dipotong aja. Tapi itu jelek. Enggak, buat saya jelek itu bagus. Waduh, gitu ya? Iya gue bilang, enggak, berantem tuh. Ada keluar, kita ngerokok dulu, terus diem-dieman, baru deh. Kayaknya ya juga Ci, kita potong aja. Akhirnya Lava bagian situ dia mute, terus dia nyambung lagi. Sesuai demo, sesuai yang gue bilang. Karena gue mikirnya kadang ada beberapa minor yang manusia lakuin kesalahan gitu. Itu nggak apa-apa ditaruh aja gitu. Gue tuh maunya kayak gitu. Itu album Lintasan Waktu tuh suara gue fals, itu gue bodo amat, gue taruh aja. Biar gue tahu di era itu gue tuh hancur banget. Tapi itu ada di pertanyaan gue sebenarnya Ci. Apa ada ta? Di sini nih. Oh ya? Soal yang gue kan nonton di Suar ya. Podcast Suarnya Bapak Iga Mas Ardi kan sama Lava. Gue tonton tuh sampai habis tuh. Di awal-awal tuh memang beliau ngomong kalau kalian berdua tuh sering berantem kan. Iya. Sering berantem. Terus gue kayak mikir sebelumnya itu tuh kalian tuh sempet susah banget kan di Bandung. Iya. Susah dalam arti beneran susah gitu loh. Iya. Terus gue mau nanya nih, emang lu dulu sama Bapak Lava tuh semiskin apa sih Ci? Kayak lu, kayak di situ diceritain Bas, si Cici ngasih lihat M-bankingnya 0 rupiah gitu loh. 0 rupiah gue. Emang semiskin apa sih Ci? Lo bayangin kalau 0 rupiah berarti gue makan apa? Terus 500.000 bisa 2 minggu kata Lava. Gue, wah itu miskin banget dan gue kan miskin cabut karena ya. produksi musik Ci apa? Karena memang ya ada satu dan lain hal yang apa namanya ya biasa lah ya, kayak perjalanan musik pasti ada aja gitu yang jahat atau apa gitu ada aja. Cuman rata-rata memang karena pendapatan kita waktu itu tuh gak mencakup untuk beli apa-apa juga gitu sebenarnya. Karena biasanya misalkan kita dapat duit pasti kita akan bayar anak-anak produksinya dulu. Jadi mostly gue sama Lava tuh kita sering kali main yang kitanya gak dibayar. Selama mungkin 2 tahun atau setahun gitu, bolong-bolong lah gitu. Terus itu gue yang rekening 0 itu gue kan resign dari kerjaan gue kan. Udah deh gue YOLO aja dah di musik dah gitu. Berarti lu udah pernah merasakan kerja kantoran ya? Gue pernah. Berapa tahun Ci? Kerja kantoran gue mungkin kalau kantor yang kayak apa sih SCBD gitu gue nggak pernah sih. Cuman rata-rata pasti masih ada hubungannya sama kreatif. Broadcasting ya atau kreatif. Gue pernah di PH kurang lebih 1, 2, 3, 4 tahunan. 3 lah. Lama itu, lumayan ya. Lama. 3-4 tahunan di TV kayaknya nggak nyampe setahun. Terus jadi guru TK juga kayaknya. Ini kayak orangnya juga kalau lihat gue kayak ini jangan yang bandel. Gak seminggu. Lama ya, lama sih. Gitu. Terus bahkan gue pernah, ini yang gue inget banget sih waktu itu. Gue lagi gak ada duit, bener-bener gak ada duit banget. Dan gue bukan tipikal yang bagi dong. Dan ya nyokap gue juga bukan orang yang seada itu gitu. Jadi gue gak pernah pulang. Gue akan pulang kalau gue udah sukses, intinya kayak gitu. Anjay. Terus statement ya. Statement. Akhirnya drummer gue si Edo pernah ada satu momen dia weddingan. Kalau weddingan pasti lo nggak deh, kayak harus ada rekaman untuk lo kirim ke klien-klien lainnya kan. Portonya kan. Terus dia bilang, aduh nih butuh ada yang ngerekamin. Gitu. Kak Edo aku aja deh. Dibayar berapapun aku mau, aku ngerekamin aja.
Lu yang ngetek? Gue yang ngetek, akhirnya gue makan di hari itu. Anjing. Lu yang operate DAW-nya? Ya cuman dia kan rekamnya kan waktu itu belum handphone sih, masih kamera biasa lu ngetek gitu. videonya? Iya, Oh, ngetek video. videonya. Videonya. Tapi cuman kayak tadinya gue udah yang kayak, Kak, ini mau dibikin bagus gak? Terus dia malah kayak, anjing yang ngerekamin gue penyanyi gue sendiri, gimana nih? Kan dia jadi bingung kan. Enggak, dan ini master aja Dan gitu. Kak, masa master doang, ini buat iklan, ini buat porto gitu. Enggak, master aja gak apa-apa, yang penting audionya masuk. Akhirnya gue nunggu di weddingan, nungguin Edo. Anjing, Sam edit ya? Enggak juga ya? Ngasih. Oh iya. Anjir, respect. Merasakan susah tuh, Bas. Iya. Susah lah. Nah, apakah itu yang mempengaruhi faktor kalian jadi sering marah-marah, Ci? Enggak juga ya? Itu iya. Biasanya kan orang gak punya duit kan Jujur, jadi sering iya. marah-marah. Miskin marah-marah ya. Pasti orang gak punya marah-marah duit. iya sih. Cuman mungkin marah-marah karena apa ya? Kayaknya memang Lava tuh kan tipikal yang diplomatis gitu orangnya. Tapi kalau udah ngomong sama gue tuh dia suka pasif agresif tuh si kampret. Jadinya gue kayak kalau ini kok nggak diplomatis, jadi kayak nggak bisa, sedangkan gue yang keras. Kadang kebalikannya gitu. Yeah. Lava tuh tipikal orang yang slow living sebenarnya. Nah gue tuh kebalikannya. Kita tuh pernah ngontrak numpang di kantor teman kita di Tanjung Duren. Dan itu waktu itu gue kayak, Lava, saya gak ada duit buat makan sama sekali gitu. Akhirnya selama beberapa bulan Lava tuh yang kasih gue makan. Dia yang bayarin patungan listriknya. Pas buka puasa, gue inget banget ada satu momen. Ini sampai detik ini gue kalau lihat restoran itu tuh gue Lava ketawa mulu. Di Tanjung Duren nih? Bukan, lo tau rumah makan Garuda kan? Oh, tahu gue. Rumah makan Padang Padang. Garuda. Gue tuh nggak mampu coy, beli Garuda tuh mahal banget buat kita. Sampai waktu itu kita diajak ke Net TV. Ada besek dong. Anjir. Dikasih besek kan. Yeah. Nah, terus gue sama Lava lihat-lihatan. Ini makan malam kita nih, Lava. Pas buka, anjir Garuda. Ini pasti mahal. Pas pulang cet. Pas buka, pas makan, ya Allah ayam gulai ini enak banget ya. Sampai sekarang kalau lihat Garuda, Lava inget gak dulu kita ngeliat ini dewa banget loh. Ini sampai sekarang nih jadi kenangan. Bahkan ngelihat ayam sabana atau hisana aja tuh udah jadi makanan hari-hari banget kan. Iya. Dan karena gue mungkin makan cuman bisa 2 kali sehari, jadi sisanya gue abisinnya pakai rokok. Seintens itu gitu. Mungkin itu juga yang gue jadi jarang tidur. Dan makanya keluarnya albumnya kayak Lintasan Waktu. Stres. Berpengaruh ke situ ya. Gitu. Itu bentuk dari kesusahan itu ya. Kesusahan berpengaruh, Bas. Karena memang kalau gue pribadi ya, Ci, album favorit gue ya Lintasan Waktu. Tapi lo gak minta gue susah lagi dong. Oh enggak dong. Susah. Oh enggak Susah. Tapi nanti kayaknya gak tahu deh, mungkin album tahun depan mungkin lo suka, mungkin. Soalnya terdengar lebih rumit. Oh. Seperti mungkin Profesional. seperti kehidupannya kali ya. Rumit banget Mas. Rumit. Rumit terus, banget. Lagu Len tuh salah satu lagu favorit gue. Oh. Karena setelah gue kulik-kulik lagi ya. Ternyata yang ngisi drum itu Dimas Pradipta ya. Iya. Drummernya Berry. Oh iya. Drummernya Berry. Iya. Itu kalau di album itu tuh itu pertama kali Lava juga explore gitu kan. Kita drumnya kita coba ini kayaknya soundnya enak nih kalau dia yang main apa segala macam. Terus kita akhirnya dari nabung uang yang ada tuh kita tabung gitu untuk rekaman, untuk bayar player rekaman. Jadi gak gua malah fast spend foya-foya gitu. Kita sisihin banget buat kita bikin lagi. Setiap manggung sisihin. Setiap manggung pasti disisihin sampai kita bisa rekaman dari duit yang kita puter sendiri itu di manggung itu. Terus di album 2 itu ada judulnya Ikatan Waktu Lampau. Itu tuh temponya tuh gue lupa berapa ya. Cuman mainnya tuh bener-bener slow. Terus patternnya juga nggak seribet itu. Dan itu yang main Dimas juga. Oh, banyak ya Ci? Berarti banyak. Kita rekamannya di situ juga tuh. Pas dia lagi main, udah selesai. Oke, fade out. Terakhirnya dia gini. Das! Itu masuk ke rekamannya? Ada sebenarnya di rekamannya, tapi nggak kita masukin ke sini. Cuman rekaman dia teriaknya tuh ada. Karena menahan ini ya. Nahan. Kalau main musik tuh kan kadang lo kalau lo ngikutin yang lo mau yang kayak yes, apa gitu bisa. Tapi ini dia kayak enggak.
kondisinya adalah lo cuma dikasih ruangan segini sama segini, kasih gue yang terbaik, apa yang terelu lah. Ya nahan banget. Terus dia bilang anjing lagu susah banget kata Dimas. Gue nahan banget anjir, ini lagunya kayak pingin kayak ada gitu-gitunya ceritanya mungkin ya. Jadinya dia nahan banget. Terus kita bilang jangan Mas, itu harus ditahan aja karena itu yang emang pingin kita. Nggak tahu pas dengerin tuh kayaknya memang harus ada yang di hold gitu di album itu. Ngerti. Tapi emang hampir semua lagunya punya nuansa yang mungkin secara tempo tuh udah benar-benar nahan semua ya Ci, kayak AAA, kan? Meramu, tempo susah sih. Tempo sabar ya. Tempo sabar. Iya. Nah di album itu juga kan kalau kita lihat performance lu kalau lagi live, lu dirinya sama teman-teman band ya. Band yang kalau kita perhatikan tuh sampai sekarang masih sama-sama juga tuh. Masih. Orang-orangnya. Masih. Lu ketemu mereka ini gimana Ci ceritanya? Gue tuh awalnya ketemu siapa ya? James, pertama tuh gue ketemu James. Itu gitaris misterius ya? Gitaris misterius. Kenapa? Sampai kalian ngobrol aja. Dia tuh suka bikin singkatan-singkatan. Gak punya Instagram gak sih Ci? Bener gak sih? Dulu dia ada, sekarang dia kayak udah males deh main Instagram deh dia. Iya, kita ketemu James. Dia tuh sebenarnya ilustrator lah. Dia anak desain grafis. Tapi kata Lava, Ci, kita ajak James yuk gitu buat main di sini karena saya butuh ada yang main bass gitu kata dia. Oh, boleh. Tenang Ci. James tuh penembak jitu. Anjay. Oh iya. Nggak pernah ngulik. Feeling aja ya. Feeling aja. Pitch perfect ya? Nggak yang pitch perfect. Kayak feeling aja dia denger sekali terus kayak wah kayak bisa nih. Tapi biasanya peot-peot juga sama gitu. Cuman cepet lah, fast learner gitu. Terus abis itu kita kenal sama dulu ada keyboardis kita namanya Chris Stanley. Kayak sekarang dia main sama Berry deh. Sempet iya sama Berry juga. Iya. Terus dulu ada basis kita ada namanya Kak Jalu dulu. Tapi itu tuh waktu masih di Bandung tuh yang bolak-balik. Tapi akhirnya jadi tetap ini ada Galang, ada Edo, ada Ota. Itu tuh ketemunya tuh karena dari salah satunya dari yang si Club Jazz ini sama sisanya kayak Stanley kan dia bilang waktu itu tuh dia kalau nggak salah mau berkeluarga dulu atau apa gitu aku lupa. Terus akhirnya dia ada pengganti si Ota gitu. Nah dari situ udah kayak nggak, paling beberapa ada additional kalau emang lagi nggak bisa. Cuman sebisa mungkin anak-anak band Danila tuh emang kalau memang tiba-tiba ada Danila manggung nih mereka prioritasin Danila. Itu sih yang aku kayak ngerasa ya mungkin duitnya dan ya mungkin duitnya bukan yang kayak wah berlimpah gitu, tapi gue dapet orang-orang yang loyal dan teman-teman yang mau berdarah itu lebih dari rezeki juga sih sampai detik ini sih. Karena emang session player tuh salah satu aset yang harus dijaga, Bas. Betul. Bener kan? Betul. Kalau misalnya emang harus ganti-ganti tuh ada chemistry yang berkurang. Nah, itu makanya gue kayak dulu kan sempet di 2000 berapa ya? 18, 19 itu tuh panggungnya rusuh lah ibaratnya. Kebanyakan sampai ada momen dimana udah rada baal tuh manggung. Udah gak ada rasanya gitu. Kayak baal aja. Cuman baalnya lebih bukan pada saat di panggungnya sih asik gitu ya. Cuman prosesnya kayak bandaranya, hotel apa segala macam. Itunya kan itu menunggu ya. Nunggunya. Mungkin pada saat capek. On stage-nya sih kita tetap yang seru gitu. Apalagi ada penonton gitu. Tapi pada saat udah turun itu jadi kayak hollow nih. Akhirnya gue bilang kita bikin outing yuk tiap tahun gitu. Gue nggak mau orang-orang yang di Danila tuh berpikir mereka kerja buat gue gitu. Iya. Enggak sih. Kayak lo kerja bareng gue kerja juga gitu. Tapi lu membatasi ini gak Ci? Kayak lu main sama gue aja ya, sama yang lain jangan kebanyakan lu gitu. Enggak. Nah itu Ota main sama India. Lava waktu itu main sama Mondo. Cuman kalau waktu itu sih lebih ke sebenarnya kalau session player terserah mereka, kayak kadang misalnya ada yang duluan mereka sama siapa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa menurut gue gitu. Malah ada yang kadang mereka enggak Ci, gue bisa diganti kok, dia tetap main sama gue juga. Ada yang kayak gitu. Cuma waktu itu Lava
biasa Lava tuh salah satu raja skip lah di era-era itu. Jadi dia kadang lupa bilang sama gue, dia Ci, aduh saya lupa lagi Ci, ternyata bentrok jadwalnya sama Mondo. Wah. Terus saya harus sama siapa ini? Ini ada 2 titik Lava ini. Ya kalau misalkan Pak Lava nggak bisa yang gantiin siapa sih? Billy. Oh Billy, Polka Wars ya. Gitu. Nih sebelum ke pertanyaan selanjutnya gue mau nanya Ci. Apa? Ini di luar session player lu ya. Kalau lu dikasih 2 pilihan sebagai musisi, pas lu lagi nyari session player, mendingan mana? Mendingan dapet drummer yang gak jago tapi basisnya jago, atau emang basisnya jago banget tapi drummernya gak jago, Ci? Aduh. Itu tulang punggung ya. Tulang punggung dua-duanya tuh. Tulang punggung itu. Iya. Kalau lu kasih pilihan, Ci. Pilihannya gitu ya? Iya. Gue nggak mikirin lagi. Anjay. Maksud gue kayak kalau ternyata asik gak jago pun gue seneng-seneng aja main. Gitu ya, kalau di gue sih. Berarti komunikasi nomor 1 juga ya? Iyalah. Buat gue sih. Karena apa ya? Gue pikirnya tuh kalau yang di panggung itu kan cuma 45 sampai 60 menit kan. Iya sih. Kalau lo ada salah main di situ ya nggak apa-apa kan. Lo manusia juga gitu loh. Justru di situ kayak ngasih tahu. Ya itu sih gue berusaha untuk, gue nggak mau tampil perfect aja. Ini emang anak band ya pasti kayak gini. Tapi kadang kalau gue juga kalau lagi nonton orang lagi manggung tuh kadang gue suka nungguin salahnya gue. Gitu soalnya kadang kalau terlalu perfect tuh aneh banget. Kadang kalau ada salah gitu suka ada reaksi-reaksi yang cuma nah itu lucu tuh kayak gitu tuh kita sering kayak gitu pas turun gitar siapa yang peot, vokal siapa yang pitch jelek banget, kita nyela satu sama lain kayak gitu. Nggak apa-apa sih. Menurut gue sih nggak apa-apa. Itu bagian dari pertunjukan. Iya. Live performance tidak bisa digantikan ya. Nggak bisa, makanya AI nggak bisa. Asik. Banyak sekarang musisi AI ya. Iya, cuman jadinya kan apa ya? Itu kan salah yang natural gitu. Yang cuman kan manusia kan katanya kan nggak sempurna. Ya justru ketidaksempurnaan itu bisa mengalahkan AI sih menurut gue. Bener. Gue mau nanya ini mumpung masih di satu tema yang sama. Boleh. Kalau lagi live gitu yang menentuin setlist siapa sih? Kita ganti-ganti. Wah waktu itu pernah. Gue sempat nonton vlog lu nyusun setlist kayak udah Revo aja deh ngisi. Iya emang iya. Gak ngebangun berarti Ci. Masa Revo yang nentuin lagu apa? Bangun mood gak terlalu penting ya buat lu ya? Bangun mood penting sebenarnya, cuman ternyata sih anak-anak ini juga tipikal yang udah tahu gitu loh. Oh abis ini anaknya lagu ini nih nanti gini karena Cici akan speech ini apa gitu. Mungkin mereka nggak tahu gue akan exact speech apa gitu, tapi mereka tahu energinya akan speech kemana. Nah terus jadi gue mau nyuruh siapa aja, mereka malah lebih kayak kan kalau disuruh bikin setlist kan ada beban ya. Gitu malah kita nanti gitu. Oh coba nih kamu gini siapa? Misalkan kayak Revo gitu. Sebenarnya dia terbebani tuh kayak anjir kenapa gue ya gitu. Jadi dia mikir kan dalam sepersekian menit itu gitu kan. Sementara gue enggak. Jadi pingin mereka tuh juga ada. Gue selalu nganggap ini tuh band loh gitu. Danila tuh band tuh sebenarnya. Nah ini nih yang gue tunggu pertanyaan ini. Apa nih kok gue deg-degan ya? Kagak sih. Ngomongin soal pernikahan Ci. Oke. Tenang aja kita mah gak kayak infotainment Ci. Ini padahal pertanyaannya. Ini soalnya infotainment. Enggak, gue penasaran. Kan gue juga udah menikah ya. Gue merasakan gimana proses menjalani acara pernikahannya. Oke. Ini acara pernikahannya Ci. Nah yang gue mau tanyakan adalah, ini siapa tahu juga bisa menjadi inspirasi buat orang-orang yang mau menikah juga masih ya. lajang ya. Iya. Bagaimana cara meyakinkan orang tua bisa nikah di KUA Ci? Wah. Itu dia. Gue kadang balik ke orang tuanya ya, karena sebenarnya teman-teman gue tuh banyak banget yang pengen nikah di KUA. Cuman banyak kayak gimana sih adat-adat keluarga gitu tuh. Ada yang harus dijalanin gitu loh. Jadi mau nggak mau lo harus bikin acara gede nih, karena ini budaya keluarga dan budaya ya udah keturunannya gitulah. Gimana sih biasanya tradisinya gitu. Nah kebetulan orang tua gue tuh sangat santai karena mereka juga mikirnya yang nikah elu, duitnya duit elu, jadi bebas lo mau bikin seperti apa, karena esensi dari nikah buat nyokap gue dan bokap gue adalah
gue doain yang terbaik buat lo berdua aja, dan ya udah lo udah dewasa aja gitu. Sesimpel itu misalnya. Jadi untuk yang tetek bengek tuh alhamdulillah gue nggak dapet keluarga yang ribet lah. Begitupun suami gue juga. Tapi kadang gue suka ngerasa ini loh, kenapa banyak banget, gue menyebut lo seorang artis ya, kayak nikah di KUA tuh lebih, kemungkinan bisa nikah di KUA tuh lebih gampang gitu loh. Itu menurut gue kadang suka iri sama orang-orang yang bisa nikah di KUA ya. Karena kan kesepakatannya kan banyak ya, Ci. Iya. Enggak cuma kompromi. Berkompromi dengan orang tua si calon mertua, dengan orang tua kita sendiri gitu loh. Kadang-kadang gue suka penasaran, Ci, sama artis yang nikah di KUA tuh suka terbebani dengan title artisnya gak sih, Ci? Enggak ya? Kalau gue enggak. Itu malah pernikahan kemarin bukan cukup, itu core memory juga sih, karena Andiva, Anin dan Adit gue kasih baju seragam ya. Tapi seragamnya lo tau nggak, kaos yang ceritanya jas gitu. Oh ya gitu, print jas gitu. Iya. Terus celananya kotak-kotak, gue ini kotak-kotak biru, kuning sama merah. Terus gue kasih topi koboi sama sepatu lancip yang gini nih. Oh anjay. Kalian pokoknya pas gue nikahan kalian pakai baju ini ya. Di KUA doang kok, nggak ada yang lihat, nggak tahu banyak. Yang hari itu nikah tuh ada, sebelum gue tuh kalau nggak salah ada 2 deh. Di KUA ya? Di KUA itu. Anjay. Terus mereka sampai dimintain foto sama satpam sebelah karena disangka artis. Malah dia disangka artis ya. Lu bayangin aja di KUA pakai topi koboi, Bas, ngapain? Iya. Topi koboinya pink lagi. Terus habis itu juga ya itu kebetulan. Jadi awalnya tuh gue udah ngeset tanggal itu tanggal aja tuh gue tanya nyokap, mah tanggal berapa ya? Tanggal 12 aja kali ya gitu. Oh yaudah ya tanggal 12 gitu. Oke. Terus pas banget di momen itu kita udah set segala macam, ternyata jadwal tour gue itu ada di tanggal itu juga. Jadi ya udah gue lumayan nih Bon, gue bilang sama laki gue. Jadi nikah dulu terus malamnya manggung ya? Iya. Tapi di jadinya apa? Di hari yang sama. Jadi paginya gue di KUA dulu, siangnya kita makan siang, sorenya soundcheck, malamnya manggung. Tapi lumayan dapet transport gratis. Dari panitia ya? Dari panitia, karena kan satu acara kan, kayak ya udah kita ini aja, ini transport gratis, kita nggak perlu bayar transport lagi. Iya bener juga. Nah itulah berarti teman-teman, menikah di KUA. Tips lu untuk yang masih melajang gimana, Ci? Apakah ikuti saya ya? Menikahlah di KUA saja. Karena bisa memangkas duit lu yang banyak. Catering tuh, Ci, berarti ya? Iya. Gue makan orang kayak bukber. Itu makan di bakmi golek, satu orangnya berapa ya? Gue itu satu. Gue juga cuman karena kebetulan yang manggung anak-anak, jadi anak-anak sama paling ada Gusti, ada Nehru, ada Kevin Kevin gak datang, ada Dea, ada siapa lagi gue lupa. Ada beberapa temen game online gue juga lah. Oh anjay. Oh iya tuh. Tapi itu untuk hitung-hitungan pas gue ngitung-ngitung, wah ini efektif gitu, murah. Dan pada saat makan, kadang kan kalau prasmanan kalau yang gue alamin ya, makanan yang gue mau kadang antara berantakan atau udah habis. Sementara ini gue pinginnya di hari bahagia gue, lo makan makanannya datang masih panas. Padang gitu. Garuda tuh, Ci. Bukan Padang Garuda, bakmi golek. Bakmi golek. Karena emang enak sih, jadinya gue kayak situ aja dah, dan deket banget, dan deket juga sama gig. Jadinya masih daerah-daerah situ kita cari, ya udah. Kalau tips gue nggak tahu sih ya. Pantas lu nggak relate sama yang lamar di panggung ya? Iya, juga sederhana aja. Cuma mungkin tips ada beberapa step yang tips yang gue kulik sih. Meyakinkan mertua coba, Ci. Wah, kalau meyakinkan mertua untuk di KUA sih, aja. Gue agak bingung ya. Karena kalau gue lebih ke, gue bingung sih kalau mertua. Soalnya mertua tuh macem-macem gitu loh, dan mereka kan dari mana-mana kan. Maksudnya dididik dari keluarga yang macam-macam juga. Ada yang keras, ada yang enggak. Cuman menurut gue kalau memang lo ngerasa pernikahan itu milik lo, dan lo bisa bertanggung jawab sama acaranya, lo memang maunya di situ, ya jalanin aja sih. Menurut gue ya. Benar. Selama lo nggak minta sponsor dari orang tua ya, ibaratnya gitu kali ya. Nah
Nah mungkin orang tua yang nggak mau, mungkin biasa kan ada orang tua yang sponsorin juga tuh. Beberapa. Terus sama yang apa sih ngirim amplop buat apa sih balik modal ya? Gue lupa deh. Pokoknya semacam itu deh, gue nggak tahu. Nah itu tuh gue nggak tahu tuh kalau kayak gitu. Cuman sebenarnya bisa sih sepak-sepik, tapi gue nggak tahu juga sih sepak-sepiknya tergantung mertuanya. Atau mungkin cari sponsor brand kali ya, mungkin Guinness. Nah mendingan cari sponsor aja Guinness, sih. Heineken gitu kan. Atau beliin mobil lah buat orang tua, jadi bisa nikah di KUA. Anjay. Tapi kan 200 juta juga tuh. Guling lagi ya. 200 juta aja. Itu masih SR ya, masih CSR itu. Lu tapi kan itu setahu gue Ci, itu kan lu tidak langsung di-announce ya. Lu announce-nya seberapa bulan setelahnya gitu ya. Iya, gue Kenapa, malah Ci? tadinya gue nggak mau announce, cuman Karena fotonya bagus. betul. Gue udah riset. Oh, riset. Gue juga minta tolong Nawan itu yang Wan fotoin dong Wan. Ih bagus sih fotonya. Sebenarnya ada foto yang belakangnya sosok diedit-edit gitu. Jadi gue tuh kakak gue kan juga di KUA nikahnya. Oh gitu. Jadi nyokap gue tuh kayak memang ya lo kalau lo ada duit ya lo boleh di party hard aja silakan. Tapi kalau lo mau sederhana ya it's your choice gitu. Itu tuh best tuh. Nah akhirnya kakak gue juga di KUA. Terus waktu itu dia bilang ini KUA-nya tuh tembok ijo. Oh, bisa di green screen ya. Terus gue mikir, wah bisa di green screen nih. Nggak tahu pas gue datang udah direnovasi jadi krem. Iya. Akhirnya dia Itu bisa nggak sih, Kep? Susah tapi susah. Padahal kan kalau green screen tinggal gitu, ditek hilang. iya. Iya benar. Ijonya soalnya muah banget untuk green screen-nya. Green screen. Gitu. Oke. Kita ke pertanyaan netizen dulu kali ya, Gap. Bebas. Ada beberapa banyak sih yang nanya, Ci. Anjay. Kita pilih beberapa ya. Kita pilih 3, Bas. Dari beberapa pilih 3. Dari 5 yang masuk enggak. Banyak 5. Dari Wildan Fatoni. Ci Danila manggung di Roblox Live apa enggak? Mau ikutan juga? Kemarin lu manggung di Roblox sih, Ci. Iya, kemarin manggung di Roblox itu karena rilis single kan, terus ada ya bawain pertama lah tapi virtual gitu. Kalau kayak gitu nyanyi beneran gak sih? Untuk nyanyi beneran rada susah sebetulnya, soalnya kan kita pasti nyolok alat-alat ke mixer dan lain-lain ya, dan mungkin bisa jadi harus di depan orangnya, di depan apa? FOH-nya apa sih? Kok gue malah bilangnya GM sih, adminnya lah let's say gitu ya, di depan adminnya untuk kontrol segala macam yang megang-megang server dan lain-lain. Jadinya kita ada yang pre-tape, tapi ada juga pada saat voice doang itu live gitu. Roblox di PC apa di HP, Ci? Lu? Gua di di laptop ya. Oh anjay. Tapi kalau lagi kepepet mah main di HP atau iya di HP mah. Kemarin sempat sama Pican juga, Ci. Roblox ya? Enggak, tapi Pican kayak orang-orangan Roblox. Iya lagi. Bentukannya mirip. Bentukannya Pican tuh kayak Roblox yang bener-bener klasik yang kotak gitu tuh waktu kita lagi upacara di mana? di Taman Proklamasi. Taman Proklamasi. Iya. Dia sendiri kan yang ngomong. Kayak iya. orang-orangan Roblox ya. Ngomong soal upacara, latihan gak, Ci? Enggak. Anjir. Tapi sempet di brief kan, Kevin kan anak Paskibra kan, Oh, iya. sama Iya, Kevin tuh Paskibra. Dari gesturnya. Jadi gue di brief terus karena kan gue juga nggak yang kayak jebung tuh, yang pengibar bendera atau yang lain-lain. Jadi gue cuman iniin doang, tapi tetap deg-degan juga sih. Terakhir upacara kan masih sekolah. Iya lagi. Seru banget. Tuh upacara pang tuh. Ada kacamata. Iya, kawasan. Kayaknya tahun depan ada lagi deh tuh. Oh iya. Kayaknya Seru. Kata Mas Vitor. Next. Lanjut, Gap. Apa dulu? Oh nih dari ini dulu kali ya. Galang Galager, anjay. Ci, kalau ditawarin masuk band mana yang mau banget lu gabung? Asik. Waduh. Indo dong, Ci. Band Indo, Ci, coba, Ci. Band yang gue Penasaran juga mau gabung. Iya. Lu jadi personil barunya deh. Andai-andai aja. Wah. Zat Kimia. Wah. Indie. Tahu lu? Tahu sih. Anjay. Dari kelas. Bali, bagus. Dari Tau nggak lu? Bali, bagus. Oh, enggak tahu dia. Oke. Zat Kimia. Oke. Kalau band luar, Ci? Band luar. The Marias. Waduh, seru juga. Yang cewek-cewek semua bukan sih, Ci? Yang Warpaint itu. Itu war. Anjing tamu-tamu namanya. Ada tuh vokalisnya cewek setahu gue ya enggak? Vokalisnya cewek ya. Oh iya. Oke. Lanjut. Lanjut pertanyaan ketiga.
Gilang Indrar, apakah ada kemungkinan untuk Danila membawakan full album Lintasan Waktu lagi di panggung? Wow, pingin sih, mungkin kalau dia 10 tahunan kali ya. Oh, Kayaknya ada momen dan alasan kenapa gue bawain itu. Karena kita kan udah pada pelupa nih, anak-anak di atas kepala 3, ada yang udah kepala 4 juga, terus kayak jarang latihan, ada yang di Bandung, ada yang di mana, ada yang kerja sendiri-sendiri. Jadinya kita butuh latihan terus dulu gitu. Apalagi album itu. Tapi dari semua album itu salah satu yang paling rumit gak sih aransemennya? Atau lebih rumit Finger? Finger malah sebenarnya paling gampang dimaininnya. Lintasan Waktu iya rumit sih. Pop Seblay sama Lintasan Waktu sebenarnya yang paling rumit. Gitu. Oke. Karena yang di lagu baru ini adalah Ditinggal Begitu Saja dan Konyol kan. Iya. Konyol hari ini rilis ya? Iya. Nih, oh tadi gue baru denger tuh berarti. Kita dapat colongan duluan sih. Gak apa-apa. Oh, gak Gue apa-apa. akhirnya mendengarkan dua lagu itu. Kalau gue sebagai pendengar di album pertama, kan gue ngedengerin dulu di album yang pertama ya. Lagu yang sekarang tuh dibilang berubah ya pasti lah ya berubah. Cuman ada nuansa lagu-lagu yang kayak kekiniannya gitu. Jadi gue ngerasa lagu-lagu sekarang tuh chordnya sangat rumit ya. Maksudnya nggak rumit tapi pindah-pindah terus. Gue ngerasa lagu-lagu sekarang pada umumnya atau pada umumnya? Nggak pada umumnya, yang kayak siapa ya, kayak Bilal gitu-gitu deh. Kan chordnya tuh kayak banyak, tapi bukan chord yang ngejelimet gitu, tapi banyak gitu loh. Gue ngerasa di kedua lagu itu tuh kayak begitu. Nah pertanyaan gue adalah, apa yang sedang akan lo lakukan dengan lagu-lagu yang rumit itu? Iya, maksudnya kenapa formulanya menjadi seperti yang lain-lain? Seperti ini. Menjadi seperti ini. Ini sebenarnya gue iseng sama Lava Mota gitu. Kayak kita pernah nyobain, album Telisik itu sesuatu lah ya. Maksudnya gue juga nggak ada yang tahu gitu sampai bisa ngebawa ke sini. Album Lintasan Waktu itu banyak eksperimen, ego, full ego bahkan. Kayak gue tuh gini loh, Lava juga. Gue tuh bisa bereksperimen seperti ini loh. Terus EP itu menuju pasrah. Pop Seblay itu simply gue pingin bikin album karena gue kangen temen-temen gue di COVID. Abis itu gue mau bikin lagu yang apa yang gue belum pernah ya gitu. Beberapa yang bilang, yang denger gitu, kok gue kayak ngedenger kayak lagu-lagu pop pada umumnya ya, Danila nih yang kemarin atau tuh kayak familiar gitu, ini tidak terdengar seperti Danila, tapi ada yang bilang kok ini Danila kayak balik lagi apa segala macam. Gue lagi pingin cobain bikin yang kayak gini aja, lagi mood pingin bikin yang bikin yang kayak gini yuk. Karena ini gue belum pernah nyobain bikin yang kayak gini sebenarnya. Oh iya. Sejujurnya belum pernah, baru 2 ini. Bahkan lagu Konyol itu tadinya gue nggak mau rilis, gue benci banget sama lagu itu. Kenapa tuh? Gak tahu, pas gue bikin tuh, ini gue mau jual ke orang aja deh gitu. Niatnya. Terus udah coba kita tanyain, jualin, terus beberapa ya kayak bilang kurang komersil lah segala macam gitu nadanya. Ya udah gue nyanyiin aja lah gitu. Si Lava bilang, yaudah Ci, saya aransemen ya, saya bikin resep baru aja gitu, iseng-iseng aja. Oke. Pasti denger, Lava kok chordnya berubah ya gitu. Oh iya. Jangan terlalu sedih Ci lagunya, nih coba saya tweak nih gitu. Oh ya udah dinyanyiin. Gini toh rasanya. Berarti chord-chord itu tuh datangnya dari Bapak Lava ya? Kalau yang kalian dengar sekarang iya. Karena kalau yang biasanya, kalau yang Ditinggal Begitu Saja kan gue bikinnya bertiga tuh, gue, Lava, Ota. Kalau yang Konyol nih sebenarnya lagu gue bikin sendiri. Terus pas Lava denger, dia mau mencoba gue bikin lebih simple gitu. Terus ya udah pas udah nyanyi, seru juga nih moodnya gitu kan. Belum lagi backstory-nya dan lain sebagainya. Karena tahun depan gue mau idealis lagi. Gitu ya. Album tuh ya. Album. Berarti 2 lagu ini nggak ada.
Oh, ini bridging ini berarti. Dan gak ada hubungan, ya mungkin bridging tapi kalau misalkan didengar tuh kalian akan jomplang banget dengan gitu. album yang mau gue keluarin tahun depan yang udah jadi sebenarnya udah mastering sih. Kira-kira di bulan apa tuh, Ci? Ya kalau dilancarkan setelah Lebaran sih pastinya. Oh gitu. Maret ya berarti ya, Maret April. Dan Berarti- gue apa? Gue kaget lu ternyata ada beberapa orang yang ngomong balik ke lagu lu yang lama-lama gitu ya. Ada yang bilang. Tapi gue pas enggak. denger gue Lu agak-agak gitu ya? sepintas gitu. Apalagi yang ini ya, ditinggal begitu saja tuh ada nuansa-nuansa awal-awal gitu ya, Ci ya. Iya, ada vintage-nya gitu ya, Iya, ada iya, energi iya. itunya ya. Mungkin karena singkupnya kali atau Iya. si Lava kan kita tuh banyak mempertahankan kalau bisa tuh jangan dingin gitu, soundnya warm. Mungkin itu Iya. yang bisa bikin kok kayak ke lagu lama ya, padahal jauh banget iya, tapi kayak terdengar jauh. mirip Mungkin karena karena gue juga dengerin vinyl lu yang itu tuh. Ah. Vinyl Deluxe. ya Vinyl itu yang mana ya? Ini vinyl di tengah tangan doi, coy. Gue minta legalisir waktu itu. Gak di SP tuh ya. Iya ada. Soalnya itu versi di aransemen kan, Ci? iya Versi di aransemen ulang album pertama, terus emang agak-agak lebih warm ya. iya. Soto aja sih gue. Tapi benar emang kita tuh pinginnya kayak gitu kan Iya. awalnya kan. Cuman kan nggak ada duit jadi MIDI semuanya. Balik lagi ke kreatif itu kan ngomongnya soal tren ya. Tren itu akan berputar terus kan. Iya. Pertanyaan gue adalah apakah nanti lu akan membuat lagu-lagu yang seperti di album pertama yang benar-benar ringan sekali konsep chord struktur lagunya gitu loh. Lo akan balik situ lagi nggak ya kira-kira? Ada kepikiran berapa persen gitu nggak sih, Ci? Ada. Ada ya? Ini bahkan kita tuh udah bukan suka sih, maksudnya kita udah merencanakan lah ya. Karena kan album yang tahun depan kan udah rampung banget nih, mau rampung nih masteringnya. Jadinya kita yang udah ngerjain itu tuh albumnya tuh lumayan lama loh ngerjainnya, kayak 2 tahunan sebenarnya album yang buat tahun depan ini. Kita ngerjain dari Bang Ade meninggal tuh tahun lalu ya. Setahun sebelumnya. Ya, 2023 ya. Iyalah 2023 akhir itu kita sebenarnya udah ada lagunya, gue udah nabung. Cuman untuk ngerjain demonya di 2024, terus kita rekamannya segala macem baru selesai ya tahun ini. Bahkan tadinya album yang tahun depan gue juga tadi nggak mau rilis. Gitu ya. Kayak mungkin salah satunya Gusti kali yang bisa gue kasih kredit. Gue tuh pernah ada titik di momen, Gus, aku mau berhenti nyanyi aja. Ci, jangan. Aku baru masuk, masa Cici udah berhenti sih? Baru tenar nih, Ci. Baru tenar nih, Ci. Pasti gitu. Ada lo. Oh, itu tidak boleh itu tidak boleh gitu. Jangan, Ci. Kenapa begitu? Itu yuhu, pasti dia kayak gitu kan. Jangan begitu Kisana. Dengan caranya Gusti Kebayang gitu. banget. Akhirnya ya udah kita kayak beraniin aja, karena di album yang tahun depan juga ada satu lagu yang di aransemen Gusti. Oh gitu. Iya. Gusti pernah cerita tuh. Dia sering bolak-balik ke tempat lo kan tuh. Iya. Ternyata buat mengerjakan album baru ya, bukan lagu yang di Gusti ya, Ci ya. Yang di Gusti juga, tapi sisanya main. Sisanya main sama. Kadang pulang syuting dari sini ke tempat tuh dulu. Iya loh, mereka kuat banget begadang jam 4 Iya. baru balik ke Bekasi loh. Jam 4 Mereka pagi. ini Gusti dan Nehru maksudnya. Gusti Nehru dan Kevin. Wih, trio Iya. gokil tuh. Bahkan di sini dulu sempet kita semua udah pulang, dia main FIFA, Ci. Jujur main FIFA berdua aja. Kita semua udah pulang di sini. Astaga. Oh, canggih tuh 2 orang tuh. Berarti ada berapa lagu yang ada peran Gustinya, Ci, di album baru, Ci? Itu ada satu. Hmm. Lagunya cuma 8 gue bikinnya, nggak mau lebih dari 8. Oke. Nah, ini kan berarti katanya akan menjadi album yang idealis lagi nih, Ci. Emang lo lagi dengerin apa tuh waktu menyusun? bikin. Sound-soundnya ke mana gitu? Beberapa karena kita ngerjain soundnya bareng, jadinya entah kenapa pas keluar tuh kita tuh nggak lagi dengerin itu, cuman pas denger lagunya kok kayaknya pingin bikin dengan sound Chrisye ya gitu. Cuman mix sih itu albumnya mix, itu kayak album bodo amatnya gue sih sebetulnya, karena
Gak tau sih menurut beberapa orang yang udah denger sih sedikit banyak triggering. Oh gitu. Iya. Iya. Gue nggak tahu gimana. Dari lirik atau lirik, sound karena sinematik banget kayaknya sih. Dari beberapa yang udah denger ya, jadi gue nggak narsis guys gitu. Dia bilang iya ada beberapa yang triggering dan ada yang bilang anjir gue dibawa kemana ya gitu. Gitu ya. Oke. Akan ada ini berarti ada ambience gitu Ci. Iya. Sinematik gue baru denger tuh istilah sinematik di lagu. Genre lo apa Gap? Sinematik gue. Sentuhan sinematik. Sotoy banget ya gue, tapi ya gitulah. Nah, kalau waktu itu lu sempat datang di interview sama Tiara tuh, salah satu poin yang menarik buat gue adalah ketika lu bisa mendeskripsikan album-album lu sebagai sebagai anak. Ya, sebagai anak, dan lu menjelaskannya selayaknya karakter orang-orang gitu. Kayak album pertama lu bilang ini anaknya masih lugu, terus album kedua dia kalau diajak ngomong sama orang tua diem tapi abis makan cuci piring gitu. Oh iya. Kayak gitu kan. Nah, kalau lu bisa kasih teaser untuk album tahun depan tuh Ci, kira-kira bentukan orang seperti apa tuh yang bisa lo deskripsikan? Menarik juga ya. Mungkin itu adalah anak gue yang gak jadi lahir kali ya. Jadi dia cukup ngelihat ibunya sama kakak-kakaknya di bumi, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain selain pasrah aja. I'm happy for you aja. Kayaknya itu deh. Di album nanti lu menggambarkan seperti itu ya? Iya, itu gue itu gue kayak ngerasa kayaknya ada titik di mana gue mikir kayak pasrah itu something aja gitu. Pokoknya gue ini sampai stylistnya Ben Sihombing udah pasti, fotografernya Yogi Kusuma. Kita kasih denger, mereka tuh kayak, oh kamu di state ini ya Ci sekarang gitu, di state yang apa itu, gue nggak butuh validasi apapun terhadap karya gue atau gimana lah, atau momen dimana ya gue seneng aja, dan gue tuh manusia loh sama kayak kalian gitu. Iya, gak sabar gue. Iya, penasaran sih. Apakah tapi kayak ini chordnya gak bisa ditebak nih. Sama mungkin ini kali ya, album itu tuh pas gue bikin tuh gue ada momen yang gue mikirnya, gue ingat waktu itu Gilang Gombloh pernah ngomong gini, Ci gue dengerin lagu lo waktu itu fokus dia dengerin lagu gue, gue bener-bener berasa lo nyanyi di sebelah gue Ci gitu. Oh gitu ya, itu waktu gue masih siaran sama dia. Terus akhirnya kesini gue coba dengerin lagu gue tuh tidak bisa cuman sekedar didengerin, di play aja deh gitu. Iya. Makanya kayaknya untuk dengerin albumnya si Danila ini nih, si kampret ini, kayak lo butuh beneran duduk gitu. Jadi gue mikirnya karena itu cuman 8 track dan total albumnya cuman 30 menit. Jadi gue mikir, ya mungkin aja ada orang yang selama 30 menit taruh handphonenya undistracted, fokus sama satu hal. Di 24 jamnya dia gue cuman minta 30 menit untuk lo fokus dengerin album dari awal sampai akhir, bukan tengah-tengahnya doang gitu. Karena setiap seniman gue yakin mereka tuh punya pesan gitu. Kenapa mereka bikinnya album? Karena pesannya sebanyak itu. Dan gue merasa cobain deh. Tapi kalau misalkan di 15 menit lo bosen, ya nggak apa-apa. Cuman caranya kayak cara kalian makan kan kadang suka ada caranya ya. Caranya kalian makan album gue adalah kalian duduk, buang napas, fokus. Karena kita udah sering banget ke distraksi. Kalian kalau nonton film masih buka handphone kan? Iya lagi. Lu gitu ya? Emang lu enggak? Pasangan gue ya? Kalau bioskop enggak sih Ci? Ya bioskop kan bayar. Kalau Netflix bayar. Kalau Netflix jujur ya.
Kenapa sih Bas? Gue bingung dah. Nggak tahu ya. Gue Kenapa kadang sih lu kan- kalau nonton film Lu nih Ci ya, nonton ya, tapi lu buka HP. kan film 2 jam lah ya, Netflix ya. Itu bisa gue kelarin sehari Ci. Hah? Baru kelar Buset. tuh film. Lo ngapain aja Bas? Ya kadang nonton nih 30 menit boker, Oh. terus gue makan, Gue gak bisa tuh. abis itu gue tidur, terus gue lanjutin lagi. Aneh banget. Aneh ya? Lu kalau nonton suka cepet-cepetin gak Ci? Enggak. Sama gue juga. Gue ngikutin Gue flow-nya. bingung sama Iya. orang yang suka cepet-cepetin. Cepet-cepetin kagak. Lu Cuman nggak ya? kelarin satu film tuh Dia lama. dijeda, dia dijeda. Aneh banget, Di pause. Mungkin karena kebiasaan ini kali ya, spend time ya. Spend time maksudnya Screen time. Screen time. Mungkin sih. Iya gue ya Kacau ya. itu mungkin Salah deh kayak gue. soalnya gue tiap belakangan nih gue ketemu orang terus mereka kayak Ci gue lagi ada masalah atau apa, Ci gue lagi happy apa segala macam. Terus gue jadi kayak nemuin satu pattern gitu loh. Patternnya tuh kayak anjir yang kita butuhin tuh cuman fokus loh sebenarnya. Iya. Tapi justru sekarang nyari fokus tuh susah banget loh. Bener. Iya. Bener. Sama nyari waktu tidur juga susah sih. Kalian pernah nggak 30 menit fokus sama diri kalian sendiri, makan nggak lihat handphone atau apa? Atau lagi di MRT kayak nikmatin jalanan aja 30 menit aja. Iya. Tapi Itu susah sih. lu kayaknya tipikal yang bisa seharian gak megang HP ya? Gue sering nggak ngecas lagi. Ah iya HP bener. gue. Enak tuh emang. Dicasin suami gue, suami Screen gue. time lu dikit banget berarti itu ya? Tapi lumayan banyak kalau misalkan lagi, karena kan kerjaan semua di Iya. handphone ya. Mungkin itu juga yang mempengaruhi kayak Iya. gue nggak Iya. bisa nih lepas handphone gitu. Iya. Cuman sebenarnya kalau dijadwalin mah bisa. Iya sih. Dan setuju juga sih kalau dengerin lagunya Cici emang kalau sekali denger mungkin dalam hati ya gue dengerin 2 lagu ini enak, tapi harus didengar yang berulang-ulang gitu loh, baru ketemu oh di sini kesini ini Iya, kayaknya. gitu. Lagu-lagu Cici kayaknya kebanyakan kayak gitu. Kayaknya gue akhirnya di umur berapa sih 35 ini gue menemukan Anjir, kalau 35 Ci. 35 gue Wih, gitu kalau banget. market gue Enggak, itu Itu perasaan masih muda. 35 gue bahas. Ya gue kayak merasa gue akan bikin lagu yang ya apa, gue nggak bisa ngikutin market, susah Iya. buat gue susah. Jadi ya gue bikin gini. Emang gimana sih cara nikmatinnya? Cara nikmatinnya gini. Iya, Ya ini buat yang marketnya Danila aja gitu. Bener. Oke udah di state itu tuh berarti Mas. Iyalah Oke. YOLO aja lah. Berarti ini akan menjadi album yang kurang lebih Danila dalam bentuk tutup kuping. Bisa jadi kayak gitu gak sih? Tutup kuping juga enggak sih. Enggak juga ya? Malah gue lebih ke di album ini tuh gue mirip sama Telisik, gue nggak punya ekspektasi apa-apa gitu loh. Kayak ditanya, oke, Cici rilis album nih mau apa? Nggak mau apa-apa gitu. Terus acaranya maunya gimana nanti? Kalau nggak ada acara juga nggak apa-apa, kayak rilis doang gitu, digital gitu, nggak ada pengumuman juga. Bahkan gue pernah bilang sama suami gue gitu kan, lagi nyetir gitu pulang kerja. Gue pingin rilis album tapi gue nggak perlu ada apa info-info kayak ya udah ada aja bread gitu. Kalau dirilis di kayak acara intimate gitu, mau gak Ci? Mau. Oh Mau. Nah, Cuman kita lagi buat tuh Ci. oh ini bridging mulus ya. Iya, kalau ntar kita bisa lah habis off cam ini kita. Desember kali gak sibuk Ci. Iya Ci, bisa Asik. kali. Kita bisa Private aja. sesi dengar Bisa, live bisa, with bisa. Danila. Kayak Tapi kemarin kan- kita sama Hindia tuh kemarin ya. Sesi dengar live with Oh. Cici Danila kan. Kita main di Shoemaker kemarin Ci, lu pernah main di situ kan? Pernah dulu. Iya. Iya. Oh kalian di Shoemaker sama yang Suryo bukan? Bukan. Iya, Mas Iya. Suryo. Mas Suryo, Mas Suryo. Mas Oke Suryo oke juga. oke. Cuma kita tempatnya pindah-pindah. Iya. Nanti khusus buat lu kita bikin di Kongsi. Lu tinggal turun dari Oh, deket banget ya. sama Deket jalan banget. kaki. Iya. Gitu. Ya Aman, udah. Mas, berarti. Aman. Udah, ada lagi gak pertanyaan lu? Udah. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Ci. Terima kasih Sama-sama. Ci Danila. Iya, sudah kita ini ya tanya-tanya banyak soal Danila. Iya. Jangan lupa didengarkan lagu Ditinggal Konyol. begitu saja. Dan konyol Ini konyol sama album berarti habis lebaran Ci. sebaran. Mudah-mudahan deh. Oke kalau gitu. Terima kasih Ci, terima kasih yang sudah mendengarkan. Bye bye. Bye bye.